Shalom, sebuah sukacita buat saya kalau pada saat ini di penghujung tahun 2021 saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sepanjang 1 tahun ini ada banyak hal yang saya jumpai. Ada suka, ada duka, ada tangisan, ada air mata, namun juga ada sukacita, ada kebahagiaan, ada pertemuan, dan juga ada perpisahan. Oleh sebab itu, kita akan mengingat cinta kasih Tuhan, dan kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengakhiri tahun 2021 ini. Tuhan telah membimbing dan menyertai kami. Namun saat ini kami akan mengakhirinya dengan sapaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, hari ini kita mengakhiri tahun 2021. Itu artinya bahwa kita pernah membukanya, karena ada awal selalu ada akhir. Dan di antara awal dan akhir itulah ada kisah-kisah kehidupan yang kita jalani. Dan di situ juga ada cinta kasih Tuhan yang menyertainya. Namun apakah kita dapat merasakan dan kita dapat melihat cinta kasih Tuhan tersebut? Apakah kisah-kisah kehidupan kita juga memberi makna, memberi pesan bagi kita dan juga bagi orang lain? Ada kebiasaan di akhir tahun, banyak orang akan menuliskan sebuah diare atau buku harian kehidupan sepanjang 1 tahun. Apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang menggembirakan, namun juga yang dapat mengecewakan di dalam hidupnya. Setelah itu akan menuliskan harapan-harapan baru untuk tahun yang akan datang. Menuliskan dalam sebuah buku harian di akhir tahun, itulah hikmat, di mana di akhir tahun itu ada momentum untuk introspeksi diri. Adakah hal-hal yang membuat kita gagal? Adakah hal-hal yang mengecewakan diri kita sendiri, bahkan juga mengecewakan orang lain, terlebih mengecewakan Tuhan? Ketika kita mengintrospeksi diri, apakah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini lebih banyak yang membanggakan atau lebih banyak yang mengecewakan? Saat yang diberkati Tuhan, kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab yang disebut dengan raja yang bijaksana, yaitu Salomo. Ketika Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, Salomo masih muda. Dan sebagai seorang pemimpin yang muda, dia menyadari akan kelemahannya. Oleh sebab itu, dia tidak meminta kekayaan ataupun kemuliaan, namun dia meminta hikmat dari Tuhan agar dapat memimpin bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan. Salomo memulai dengan hal yang benar, dan dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin dia. Dan dalam perjalanan hidupnya, tentu Salomo juga tidak semuanya mulus. Kadang dia juga terjatuh, namun dia benar-benar melaksanakan tugas panggilannya sebagai seorang raja dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika dia jatuh pun, dia jatuh kepada Tuhan. Salah satu hal yang dia lakukan yang pada akhirnya menjadi viral adalah ketika Salomo mengadili 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Cerita ini menjadi terkenal, menjadi viral, sehingga Salomo mendapatkan julukan sebagai seorang raja yang bijaksana. Tuhan mengiring langkahnya, Tuhan menyertai dia. Mungkin kita juga berpikir bahwa ada cerita
ada tulisan bahwa Salomo memiliki banyak istri, bahkan dikatakan banyak gundik. Di sisi lain, justru itu menjadi bukti bahwa Salomo memiliki relasi yang baik dengan negara-negara tetangga, dengan bangsa-bangsa lain, hidup dalam kedamaian. Kita tidak tahu apakah sebanyak itu semuanya menjadi pasangan Salomo, tetapi yang jelas itu hanya menjadi bukti relasi atau hubungan yang baik dengan tetangga atau negara-negara lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, Salomo mengakhiri dengan sebuah julukan sebagai raja yang bijaksana. Dia menuliskan berbagai cerita, berbagai pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Kalau akhir tahun juga menjadi momentum untuk introspeksi diri, apa saja yang sudah terjadi dan sudah kita lakukan dalam kehidupan ini, maka akhir tahun juga menjadi sebuah momentum yang tepat untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Salomo mengingat bahwa Tuhan senantiasa menyertainya, sekalipun ketika dia jatuh di dalam dosa. Tetapi yang jelas, Salomo tahu bagaimana penyertaan Tuhan itu dapat dia rasakan. Hal ini dapat kita baca melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh Salomo sendiri sebagai pengalaman hidupnya. Dalam momentum tersebut, ada berkat Tuhan yang mengalir di saat sulit maupun juga di saat yang baik. Disitulah ketika kita mengingat akan kasih Tuhan, kita dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di akhir tahun ini, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sebagai wujud dari cinta kasih Tuhan. Bacaan kita tadi juga mengatakan bahwa Yesus memperkenalkan diri sebagai terang dunia. Salomo telah menjalankan hidupnya bersama dengan Tuhan sebagai penerang di dalam kehidupannya. Dan saat ini kita juga kembali diingatkan bahwa Yesus yang memperkenalkan diri sebagai terang, Dia akan senantiasa menerangi perjalanan hidup kita. Sehingga rasa khawatir, takut tidak perlu ada, karena senantiasa kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup dan tantangan itu, namun Tuhan akan senantiasa menerangi dan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, Yohanes pasal 8 ayat 12 ingin menegaskan kepada kita kembali tentang makna kehadiran Yesus itu sendiri, yaitu untuk menerangi perjalanan hidup kita, perjalanan hidup manusia secara keseluruhan. Di saat malam, di saat gelap, di saat sulit, di saat kita mengalami kepahitan, atau juga ketika terang benderang, ketika kita mengalami berbagai kehidupan yang menyenangkan. Mari kita lihat sebagai sebuah perjalanan hidup bersama dengan Allah yang menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemaknaan dari setiap peristiwa akan menjadikan kita yakin untuk menyongsong hari depan. Tidak dengan ketakutan atau khawatir atau rasa cemas, karena terang itu akan senantiasa bersama dengan kita. Belajar mencari hikmat Tuhan, bersedia mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri, menjadikan kita menyadari bahwa kita membutuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kita, menerangi perjalanan hidup kita, sambil terus mengingat akan cinta kasih Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur. Dalam setiap peristiwa kehidupan kita, selalu ada pesan, selalu ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita. Itu sebabnya Allah sebagai terang itu biarlah selalu menerangi hidup kita, dan kita membiarkan diterangi oleh Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan, keberanian, dan kepastian
karena Engkau akan menerangi hidup kami. Perjalanan kami akan terus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan ketika kami rela dan mau diterangi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.